Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarafal mu'minina bitashrifi nuril iman wa wa'adahum bidukhulil jannati khalidina fiha wal huri wal wildan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatun afuzu biha fi daril aman. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-wasilatul udma fi nailil ghufran. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi as-sabiqina bil iman wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah, aqbilu dinal Islam fa innahu haqqun wa ghayruhu dhalalun wa kufran, wajtahidu fi kamalihi bi fi'li al-awamiri wajtinabin nawahi wat tughyan. Jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Maha Rahim, Allah Maha sayang kepada hambanya yang beriman. Salah satu tanda sifat rahim Allah adalah diperintahkannya setiap khatib untuk selalu mengingatkan, berwasiat kepada seluruh jamaah salat Jumat, termasuk khatibnya sendiri, untuk selalu
meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takwa inilah sebenarnya pokok persoalan dari segala urusan manusia di bumi yang Allah ciptakan. Segala aspek kehidupan manusia tanpa didasari takwa kepadanya, maka tiada sedikit pun memberi manfaat kepada manusia itu sendiri. Karena itu, marilah kita selalu menjaga iman dan takwa ini dalam setiap langkah dan tarikan nafas kita. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap waktu seruan takwa selalu dianjurkan di mana-mana. Takwa dengan pengertian yang sebenarnya, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, serta dilakukan dengan seikhlas-ikhlasnya tanpa ada pamrih duniawi. Sebab dengan takwa ulama akan mengamalkan ilmunya, penguasa atau pemimpin akan berlaku adil, orang-orang kaya akan menyedekahkan sebagian dari kekayaannya, dan dengan takwa pula lah orang miskin rela memberikan restu kepada si kaya. Keempat unsur inilah yang dikatakan Nabi sebagai tiang penyangga bagi tegaknya kokohnya kehidupan di dunia ini. Untuk itu, marilah hendaknya kita sampaikan takwa ini ke seluruh umat manusia Islam dimanapun berada. Kita siarkan takwa ini kepada para ulama dan santri-santrinya di pesantren, kepada para buruh dan majikan di pabrik-pabrik, para petani di desa-desa, kepada para pedagang di pasar, kepada pegawai di kantor, dan kepada setiap insan yang cinta pada tanah air, agar semangat pengabdian dan pengorbanannya bertambah subur tanpa memperhitungkan untung dan rugi dalam derma bakti mereka kepada manusia dan negaranya. Bukti sejarah masa lalu telah menunjukkan bahwa semangat ini pula lah yang dulu pernah mengibarkan panji-panji kejayaan Islam di benua Eropa dan Asia. Dengan cahaya takwa, gelombang Islam menderu-deru mengumandangkan teriakan jihad di mana berlaku penindasan oleh manusia terhadap manusia sendiri, seperti yang terjadi pada seorang pahlawan Islam, yakni Tariq bin Ziyad. Pada saat itu Panglima Tariq bin Ziyad membawa sebuah kapal armada menyerbu Eropa dan mendarat di sebuah teluk di tanah Spanyol. Sesudah seluruh pasukannya berada di pantai, Panglima Tariq bin Ziyad memerintahkan agar seluruh kapal untuk dibakar. Dalam kepulan asap menjelang musnahnya kapal itu, Panglima Tariq bin Ziyad berkata di hadapan pasukannya, "Wahai saudara-saudaraku semua, kapal-kapal telah terbakar di belakangnya, kini hanya terdapat lautan yang luas dan dalam. Di depanmu telah menunggu ribuan musuh yang siap menyerbu dan memincang kalian. Kalau kita mundur, sudah pasti kita akan terkubur di perut lautan, mati sebagai pengkhianat yang bangkainya mengotori bumi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jika kalian maju ke depan, maka mungkin kita tersungkur di telapak sepatu musuh, namun gugur sebagai pahlawan. Jasad kita suci dan surga dijanjikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala." Pidato ini disambut dengan teriakan Allahu Akbar
pasukan Islam menyerbu laksana banjir lahar tanpa kenal takut. Demikianlah suatu gambaran dari patriotisme yang dilandasi dengan bukti bakti dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan andaikan takwa ini telah tertanam di dalam jiwa seluruh bangsa Indonesia, maka tak akan ada kesulitan yang tidak bisa diselesaikan. Kemakmuran akan merata, kesuburan akan meningkat, dan Allah selalu menurunkan rahmatnya berupa musim yang teratur, iklim yang sehat, gunung berapi yang jinak, sungai-sungai yang tidak banjir, dan lautan yang penuh dengan barokah, sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu firman-Nya, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andaikan penghuni suatu negara semua beriman dan bertakwa, pastilah akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Tapi kebanyakan mereka itu mendustakan ayat-ayat kami, maka kami timpakan bencana pada mereka disebabkan oleh perbuatannya sendiri. Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahwa orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau selalu bertakwa dan berhikmat sepanjang umurnya, maka Allah akan memberikan 40 kemuliaan. 20 kemuliaan diberikan di dunia dan selebihnya diberikan di akhirat. Kemuliaan itu antara lain adalah Allah akan menjadi penolong baginya. Allah akan menolongnya dari musuh-musuh yang mengganggunya dan menolak semua niat jahat manusia terhadap dirinya. Dan kalau Allah telah menolongnya, maka tak satu pun yang bisa menghalang-halanginya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Iyansurkumullah fala ghaliba lakum." Apabila Allah menolong kamu, maka tidak ada orang yang sanggup mengalahkanmu. Allah akan selalu mendampingi kapanpun dan dimanapun berada, sehingga dia tidak perlu gelisah dan resah dalam segala keadaan, tidak takut menghadapi perubahan zaman dan pergantian situasi. Allah akan tetap selalu bersamanya dan memberi pertolongan sepanjang dia taat dan mengabdi kepadanya. Sebagai gambarannya, seorang karyawan yang selalu taat kepada atasannya tentu akan selalu diprioritaskan dan selalu dibantu dan dipermudah urusannya, akan memperoleh kekayaan jiwa sehingga dia lebih kaya dari orang-orang yang kaya harta sekalipun, dan senantiasa berjiwa besar, berlapang dada. Dia tidak silau dengan segala yang baru dan modern. Dia juga tidak bingung dan sedih karena ketidakmampuannya. Jiwa besar seperti inilah merupakan sumber ketenangan jiwa, sejenis kekayaan yang paling mahal di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan jiwa di dalam hati orang-orang yang beriman agar bertambah kuat iman yang ada di dada mereka. Orang semacam ini tidak akan tersiksa oleh perasaannya sendiri, sebab banyak orang yang gelisah dan susah dengan urusan dunia dikarenakan oleh perasaannya sendiri yang menggebu-gebu ingin memiliki segalanya dan ingin lebih dari yang lain.
perasaan semacam inilah yang merupakan sumber ketidaktenangan jiwa, sehingga kehidupan ini dilalui dengan penuh kecemasan dan kebingungan akan memperoleh mahabbah atau kecintaan yang sangat sempurna. Semua jiwa mencintainya dan semua hati menghormati dan memuliakannya. Sabda beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ahsana fima bainahu wa bainallah, kafahu Allahu bainahu wa bainan nas, wa man aslaha sariratahu aslahahu Allahu ala niyatah." Barang siapa yang memperbagus hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah mencukupkan dia dalam hubungan dengan orang-orang lain. Dan barang siapa yang memperindah hatinya atau jiwanya, niscaya dibuat Allah indah lahirnya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang taat kepada Allah pada derajat ini disegani oleh seluruh lapisan masyarakat dan ditakuti oleh semua orang, dan seolah-olah raja tanpa mahkota. Dia kaya tanpa harta, dia kuat tanpa tentara. Begitulah kalau Allah telah bersemayam di dada manusia, semua mata tunduk padanya. Kesombongan dan angkara murka orang lain tidak berpengaruh terhadap dirinya. Dia menjadi agung karena keagungan Allah. Dia menjadi besar karena kebesaran Allah. Sebagai akhir dari khutbah ini, marilah kita perbaiki iman dan takwa kita untuk menyambut bulan Rajab yang datangnya kurang 4 hari lagi. Dan semogalah kita bisa melalui bulan Rajab diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalani bulan Rajab dan Sya'ban dan sampai pada bulan Ramadan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikul alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yantadil muntadun. Wa idha quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك. قولي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadhar wa udhunun bi khabar. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
وعن الستة المتممين من العشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد من في عنقنا ظلاما ونجنا بحبه من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في ظهورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة